Dipercayakan menjabat sebagai komandan setingkat komando distrik militer, menjadi pengalaman pertama bagi Letkol Infantri Eko Antoni Chandra Lestianto. Tahun 2019 lalu, ia resmi dilantik menjadi Dandim 0907 Tarakan dan menggantikan Letkol Infantri Hipni Maulana. Berbagai terobosan dan inovasi pun diwujudkan mewarnai perjalanan karir Letkol Chandra di tengah pandemi COVID-19. Terhitung genap 22 bulan masa kepemimpinan Letkol Infantri Eko Antoni Chandra sebagai Komandan Kodim 0907 Tarakan, menginjak masa tugas hampir 2 tahun lamanya, pandemi COVID-19 merebak. Sebagai seorang komandan Kodim, ada pekerjaan besar yang menanti menghadapi masa-masa sulit selama pandemi COVID-19. Memasuki bulan-bulan berikutnya, masa-masa penerapan protokol kesehatan mulai digalakkan di kota Tarakan. Saat itu kembali terpikirkan olehnya untuk membuat alat penyemprot disinfektan. Ide awalnya justru tak sengaja ia dapatkan saat mencuci kendaraan di pencucian motor. Pada saat dulu awal-awal pandemi itu kan semuanya punya kegiatan untuk penyemprotan. Penyemprotan yang dilakukan oleh kami ini kan menggunakan kendaraan roda 4. Awalnya itu kita bicara dengan motor semprot ya. Kendaraan roda 4 ini tidak bisa menjangkau gang-gang kecil. Sehingga saya awalnya itu saya melihat ini alat semprot motor itu, alat cuci motor. Nah, dari situ coba ini kalau dimasukkan ke dimasukkan ke itu di ember ini bisa nyembur nggak? Bisa Pak, nyembur ternyata kan. Saya buatlah satu motor itu. Coba ternyata Pak, bagus Pak, bisa masuk ke gang-gang, bisa masuk ke lorong sempit. Itu pun masuk dari mana, yang penting selangnya panjang pun bisa nyemprot-nyemprot di perumahan-perumahan. Itu Pak. Awal dari itu. Nah, itu alatnya waktu itu sangat susah karena pengiriman pada saat itu nggak selancar sekarang. Nunggu hampir 2 minggu tuh alatnya. Begitu datang baru kami rangkai, jadilah motor itu satu. Baru kami operasionalkan sampai ke Letkol Antoni Chandra masih mengingat masa-masa awal pandemi mulai merebak di kota Tarakan. Nyaris seluruh toko kehabisan persediaan sabun cair pencuci tangan. Begitu pula hand sanitizer. Menyiasati langkah pencuci tangan, sejumlah sabun batang dari berbagai merek akhirnya disulap menjadi sabun cair dengan cara di blender. Ya, 16.610 liter kami bagikan kepada masyarakat. Prosesnya cuma mudah aja. Sabun dipotong-potong, kasih air, kasih kaporit atau Baiklin di blender, lalu bisa di Inovasi selanjutnya, Letkol Antoni Chandra membuat alat berupa kotak dan lampu sterilisasi. Dua alat ini memiliki fungsi yang sama, mematikan virus yang menempel di tubuh, makanan, dan minuman serta peralatan pribadi. Ini kalau saya yang inisiatornya itu sebenarnya Kodim Tenggarong. Kodim Tenggarong itu menggunakan lampu pijar yang bohlam itu. 15 watt, 3 buah lampu ditaruh di dalam satu lemari, yang diambil adalah panasnya. Lalu kalau ini coba digunakan lampu UV kayaknya bisa juga. Pesenlah kami lampu UV, kami bikin satu. Kami uji klinis di Laboratorium Kesehatan Daerah. Dari situ menyampaikan, Pak, ini sangat efektif sekali, Pak. Akhirnya kami besarkan lagi menjadi lemari yang seperti ini, yang besar ini. Dinamakan apa Pak namanya? Lemari disinfektan. Lemari disinfektan ya. Jadi kalau barang-barang yang dari luar, contohnya kami habis belanja dan lain sebagainya, kami masukkan situ dulu. Masukkan ke dalam lemari itu selama 10 menit sampai 20 menit. Lalu baru bisa kita
kita gunakan, kita ambil lagi. Dan orangnya pun sebelum masuk ke itu, setelah meletakkan dalam lemari, dia cuci tangan atau hand sanitizer. Jadi setiap barang yang masuk ke dalam ruangan itu dalam kondisi steril, karena sudah disterilkan dengan lemari. Begitu halnya dengan lampu sterilisasi ruangan itu juga. Itu saya juga dapatnya dari YouTube malah itu. Lihat di YouTube itu. Bagus juga. Tak hanya sampai di situ, ia kembali terpikir untuk membuat sekat portable. Idenya justru melihat pekerjaan ojek online, ia akhirnya terpikir untuk membuat sekat portable. Sekat portable itu sama, saya juga lihatnya di TV ya, untuk menjaga kesehatan juga para pengemudi, juga meyakinkan kepada penumpang bahwa mereka dibatasi dan aman dalam melaksanakan mobilisasi. Itu juga sebenarnya nggak sengaja juga saya melihat di TV, saya panggil, bisa nggak buat gini, bisa. Letkol Antoni Chandra berbagi pengalaman saat mengawali karirnya sebagai seorang tentara. Pria kelahiran Magelang, 28 Mei 1979 ini mengawali karirnya setelah lulus dari Akademi Militer tahun 2001. Pertama kali ditempatkan di Batalion Infanteri Lintas Udara 502 Kostrad tahun 2002. Pendidikan dasar kecabangan infanteri, saya ditempatkan di Batalion Infanteri Lintas Udara 502 Kostrad. Pada tahun 2018, di tahun 2002. Lanjutnya saya di Kostrad di 502 itu saya melaksanakan tugas operasi di Nangro Aceh Darussalam. Tempatnya pas pada saat penetapan darurat militer untuk seluruh Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Saya diterjunkan di Bandara Belang Bintang, Banda Aceh, 19 Mei jam 7 waktu Indonesia Barat, bersama dengan satu batalion saya di situ. Selanjutnya saya mengakhiri penugasan itu tahun 2004 bulan September. Kembali saya ke Malang, selanjutnya melanjutkan aktivitas seperti biasa di batalion tersebut. Setelah saya jadi danton di 502, saya menjadi perwira seksi operasi di Batalion Infanteri Lintas Udara 503 di brigade yang sama, brigade 18 di Kostrad juga. Selanjutnya saya di 503 menjadi perwira seksi operasi selama 8 bulan. Setelah melaksanakan latihan gabungan TNI yang dilaksanakan di Sangatta tahun 2007 betul, saya ingat 2007. Saya kembali lagi ke Batalion Infanteri Lintas Udara 502 untuk menjadi perwira seksi operasi di batalion tersebut. Tahun 2008, ternyata ia pernah menginjakkan kaki ke Tarakan untuk kali pertama. Saat itu ada kisah memilukan saat melaksanakan penugasan penerjunan di kota Tarakan. Nah, ini pertama kali saya ke Tarakan tahun 2008 itu, pada saat saya melaksanakan penerjunan di Karangharapan itu. Itu ada satu kenangan saya yang mungkin tidak bisa saya lupakan itu. Saya membawa prajurit sejumlah 120 orang. Dari 120 orang itu ada satu prajurit saya yang harus mengalami cacat tetap sampai saat ini. Karena pada saat penerjunan di Karangharapan di kota Tarakan itu payungnya tidak mengembang, sehingga dia prajurit tersebut jatuh ke tanah tanpa sempat mengembangkan payungnya. Alhamdulillah, tapi bukan alhamdulillah ya, masih diberi umur panjang. Yang bersangkutan itu sampai sekarang masih hidup, walaupun kondisinya sekarang cacat tetap tidak bisa jalan karena harus pakai kursi roda. Ada penyempitan di saraf tulang belakang dengan kebocoran paru-parunya. Itu pengalaman saya pertama di Tarakan. Tahun selanjutnya, ia berkesempatan bertugas ke United Force Lebanon di Lebanon Selatan selama setahun. Banyak pengalaman serta bertugas di luar negeri, terutama manajemen operasi dan organisasi suatu wilayah atau negara.
Selesai melaksanakan pendidikan, saya ditempatkan sebagai Pabandialat Staf Operasi Komando Strategis Angkatan Darat di Jakarta selama hampir 3 tahun di situ. Di situ juga saya bersama dengan senior-senior kami merencanakan operasi di Poso. Pada saat itu saya ingat sekali dipanggil Panglima Kostrat. Pada saat itu kebetulan saya mengatur, ditanya siapa yang memimpin Kostrat, satuan Kostrat, satu batalion Kostrat ke Poso. Saya tunjukkan seorang perwira pada satu komandan batalion 515. Siapa? Letkol Arinovian. Apa pertimbangan? Karena dia punya pengalaman tempur yang sangat bagus. Yakin kamu dia berhasil? Siap, sangat yakin Pak. Akhirnya beliau ditunjuk dan beliau berangkat. Tepat 3 bulan setelah beliau berangkat, itulah Santoso tertembak di situ. Santoso bisa tertembak di situ, ya, tapi walaupun sampai sekarang belum selesai ya. Saya laporkan sama Panglima, Pak, apa yang saya sampaikan ke Bapak sudah ada hasilnya. Ya memang seorang perwira harus begitu, harus jeli memilih orang untuk memimpin suatu pasukan pertempuran, karena disitulah titik keberhasilan yang paling nyata, paling kelihatan itu karakteristik kepemimpinan seorang komandan di situ. Di situ saya banyak belajar dengan Pak Edi Rahmayadi, sekarang beliau jadi Gubernur Sumatera Utara.